Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat terkait dengan seri strategi pembelajaran. Pada seri pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah jigsaw learning dan variasi-variasinya. Langsung saja, langkah-langkah yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil, kurang lebih 4 sampai 5 anggota setiap kelompok. Bisa dibuat menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok menyesuaikan dengan kategori atau jumlah jenis materinya. Yang kedua, tiap kelompok atau setiap tim diberikan materi atau tugas yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, kelompok 2 sumber daya alam dan pemanfaatannya, kelompok 3 dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan, kelompok 4 cara menjaga dan melestarikan lingkungan. 4 materi ini masih dalam satu materi pokok ya, atau satu CP. Silahkan dibagi sejumlah kelompok itu. Langkah yang ketiga yaitu setiap kelompok menunjuk salah satu anggota sebagai ahli atau sebagai perwakilan, salah satu perwakilan. Lalu siswa diminta untuk berdiskusi beberapa waktu, misalnya 10 menit. 10 menit silakan dipelajari materi yang sudah dibagi. Setelah berdiskusi, sang ahli yang sudah ditunjuk tadi, misalnya di kelompok 1, itu pindah ke kelompok 2 untuk menjelaskan materi keahliannya. Kelompok 1 tadi lingkungan sehat dan tidak sehat, lalu nanti pindah ya, seorang ahli tadi pindah ke kelompok 2 untuk menjelaskan materi ini kepada kelompok 2. Pada slide berikutnya saya akan gambarkan ya penataan ruang menggunakan jigsaw learning dan variasi-variasinya terkait dengan ini. Lalu sesuai dengan batasan waktu ya, sang ahli tadi yang kelompok 1 pindah ke kelompok 2 geser ke kelompok 3. Tadi kelompok 1 pindah ke kelompok 2, setelah itu misalnya per 10 menit pindah lagi kelompok 3 dan seterusnya begitu. Sampai kembali ke kelompoknya sendiri. Nah, setelah selesai semua, setiap tim atau setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu guru memberikan refleksi atau penjelasan tambahan terkait dengan keempat materi ini. Nah, sekarang bagaimana variasi-variasi jigsaw learning ya menyesuaikan dengan kondisi kelas dan materinya. Variasi yang pertama, penataannya seperti ini ya. Ini ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Variasi yang pertama adalah terletak pada ahlinya. Ini seorang ahli yang dipilih di masing-masing kelompok. Nah, tadi kelompok 1, ahli kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Ahli kelompok 2 pindah ke kelompok 3 ya. Ahli kelompok 3 pindah ke kelompok 4, ahli kelompok 4 pindah ke kelompok 1. Nah, seperti itu nanti sesuai dengan batasan waktu bergeser seterusnya sampai ahli kelompok 1 ini nanti sampai kembali ke kelompoknya sendiri. Nah, ini adalah variasi pertama langkah jigsaw learning. Lalu variasi yang kedua, kalau tadi terletak pada ahlinya, kalau yang variasi kedua terletak pada anggota kelompoknya ya, yang saya berikan tanda biru. Sudah berdiskusi, sekarang ahlinya tetap di tempat, anggota kelompoknya yang bergeser ke kelompok 2 ya. 4 orang ini misalnya kelompok 1 geser ke kelompok 2, masing-masing ahli ini tetap di tempatnya untuk menjelaskan bidang keahliannya atau tema yang sudah dibagi oleh guru. Lalu anggota kelompok 2 geser ke kelompok 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini ada yang menyebutkan model seperti ini adalah diskusi kafe. Diskusi kafe,
ahlinya ini sebagai penjaga kafe, tanda kutip kafe adalah keahlian masing-masing dan akan menjelaskan menu-menu pada materi yang sudah dia pelajari. Dan ahli ini dijamin harus menguasai materi yang telah dipelajari karena nanti anggota kelompoknya ini akan bertanya terkait dengan materi tersebut. Nah, sebagai tambahan ya, karena tadi itu diawali dengan membagi kelompok, hindari pembagian kelompok dengan cara yang konvensional ya. Misalnya langsung kita bagi si A, si B, si C kelompok 1, dan seterusnya menurut absen. Itu dihindari, atau menggunakan cara berhitung 1 2 3 4 1 2 3 4 itu dihindari juga ya. Karena kurang menarik juga kurang acak ya. Lebih baik cara membagi kelompok menggunakan variasi-variasi seperti ini. Yang pertama ada istilahnya angkamu, angkaku ya. Ini caranya guru membuat soal matematika sejumlah anggota kelompok ya, yang hasilnya sama kumpul menjadi satu. Nah, ini selain membagi kelompok juga sambil belajar matematika. Misalnya untuk kelas rendah 2 tambah 2 ya 4. Ada lagi misalnya 10 kurangin 6 4. Jadi hasilnya yang sama-sama tadi, misalnya 4 4 4 ngumpul yang hasilnya 4. Nah, tapi soal matematikanya itu beragam, misalnya perkalian, penjumlahan, pembagian atau pengurangan. Yang pasti kalau hasilnya sama ngumpul jadi satu kelompok. Nah, variasi yang kedua ada istilahnya judul yang hilang ya. Ini misalnya membuat kelompok dengan nama-nama, misalnya kelompok wayang, kelompok pahlawan, kelompok hewan dan seterusnya. Silahkan namanya disesuaikan. Nah, misalnya kelompok wayang. Misalnya ada satu kartu ditulis Gatot, kartu yang lain ditulis kaca misalnya. Silahkan pasangkan kartu itu menjadi sebuah nama wayang misalnya, atau nama pahlawan atau nama-nama yang lain. Nah, itu lebih menarik. Kemudian yang ketiga, baris sesuai urutan bulan lahir, tahun lahir, tinggi badan dan seterusnya. Apa selain membagi kelompok juga lebih akrab sesama teman. Ini kalau kelas baru, misalnya tahun ajaran baru, pembagian kelompok dengan cara ini untuk orientasi juga saling mengenal sesama teman. Nah, variasi berikutnya menggunakan stick ya, stick es krim atau kartu acak ya, yang boleh dituliskan nama atau nomor absensi, atau juga di stick itu dituliskan langsung nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ada berapa anak, sticknya ditulisi kelompok boleh, ditulisi nama boleh, atau nomor absensi. Nanti anak-anak tinggal ngambil sticknya, kamu bagian kelompok berapa ya, seperti itu. Nah, cara yang berikutnya misalnya membagi kelompok menggunakan permen atau sejenisnya ya, atau benda-benda yang memiliki warna yang beragam atau jenis yang beragam. Misalnya kita punya permen yang jenis warnanya ada 4, misalnya merah, kuning, hijau, hitam misalnya begitu. Lalu kita sudah sesuaikan jumlah permennya, kita acak di botol atau di kertas, anak-anak disuruh ngambil. Warna kuning kumpul dengan kuning, warna merah kumpul dengan merah dan seterusnya. Ini anak-anak lebih tertarik ya, karena selain membagi kelompok juga dapat hadiah berupa permen. Nah, variasi yang terakhir selain dengan cara offline juga bisa menggunakan cara online ya. Cara online itu ada 2, menggunakan aplikasi di HP, misalnya aplikasi Random Number Generator bisa di-download pada Play Store. Lalu portal menggunakan website, misalnya website seperti ini. Nah, langsung saya praktekkan membagi kelompok secara online dengan satu klik sudah terbagi dengan sendirinya, juga memilih ketua kelompoknya secara otomatis. Misalnya kita menggunakan Rako Tools ya. Ini banyak fiturnya. Fitur yang pertama kita gunakan aja generator kelompok acak. Kita klik di bagian ini.
Lalu siapkan nama-nama, seluruh nama kelas, boleh nama panggilan atau nama lengkap. Saya kasih contoh, ini nama-nama yang sudah saya siapkan ya, sejumlah siswa kita di kelas itu. Kita copy, kita masukkan di bagian ini, kita paste di sini. Oke, sudah kita paste, lalu kita pilih jumlah tim atau jumlah kelompoknya. Kita misalnya mau membagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian ini di setiap kelompok ada perwakilan atau ketua kelompoknya. Misalnya satu kelompok itu perwakilan 1 ya. Kita tulis di sini 1 ya. Lalu klik membagi. Silakan klik membagi. Nah, satu klik saja sudah otomatis kita dibuatkan anggota kelompoknya secara acak ya. Misalnya tim 1 ini, lalu secara otomatis akan menentukan ketua kelasnya siapa, dan ini secara acak ya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait dengan langkah-langkah jigsaw learning dan variasinya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.